Mas Adi lagi selaku ketua bidang pengembangan sumber daya, ya Pak ya. Iya. Kalau di bidang ini tugasnya itu untuk apa itu Pak? Sebenarnya di pengembangan sumber daya, bagaimana kita meningkatkan pemberdayaan PMI itu sendiri. Dalam artian bagaimana ke depan PMI bisa mandiri, PMI yang bisa katakanlah memberikan satu kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Tentunya PMI tidak hanya menerima sumbangan-sumbangan, akan tetapi bagaimana PMI nanti ke depan bisa membiayai dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan jalan apa? Dengan membangun usaha-usaha yang ada di PMI. Contoh, kita bangun rumah sakit, koperasi, usaha-usaha yang lainnya sepanjang tidak keluar dari aturan main anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI. Jadi seperti itu ya. Oke. Kalau untuk tugas pokok dan fungsi dari PMI itu sendiri apa Pak? Tugas pokok dan fungsi dari PMI bagaimana kita ada beberapa sudah Pak tersebut sesuai dengan katakanlah undang-undang tentang kepalamerahan, di mana undang-undang ini juga sudah menggarisbawahi tugas kita adalah bagaimana menangani masalah bencana-bencana yang terjadi di negara kita, terutama di provinsi kita yang terjadi di Jakarta. Yang kedua, PMI juga menangani masalah bagaimana untuk pengadaan darah di provinsi DKI Jakarta. Jadi kita harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Ada hampir 200 rumah sakit, 400 rumah sakit dengan Botabek. Bisa kita penuhi permintaan per harinya 1.000 sampai 1.200 kantong. Nah, itu tugas daripada kita untuk menyiapkan darah yang aman, darah yang segar untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat kita yang sementara dirawat di rumah sakit, yang ingin operasi, yang talasemi, yang gagal ginjal, semua membutuhkan darah. Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Di luar itu juga yang saya sampaikan tadi, kalau ada kebakaran, kebanjiran, kemarin pandemi COVID-19, itu terus turun, dan wabah-wabah yang lainnya seperti kita ada demam berdarah dan sebagainya, ada spray dan sebagainya, dan juga memberikan satu edukasi bagi masyarakat, terutama bagaimana kalau ada bencana itu tiba. Jadi bukan hanya kita seperti pemadam kebakaran, begitu kejadian kita langsung katakanlah bertindak tidak seperti itu, tapi preventifnya ada. Artinya memberikan edukasi seperti kayak pertolongan pertama. Di keluarga kita ada yang terjangkit karena penyakit jantung gitu ya. Artinya terindikasi penyakit jantung. Bagaimana nanti menangani pertolongan pertama? Bagaimana sebelum tidak bawa rumah sakit rujukan? Nah, inilah anggota keluarga perlu dilatih. Seperti katakan tadi masalah jantung. Pertolongan pertama seperti apa? Yang kedua, kalau ada katakanlah terjatuh di antara keluarga kita atau di jalan melihat orang tertabrak dan sebagainya, itu pertolongan tidak sembarang. Jangan sampai yang ditolong itu tadinya hanya retak tulangnya menjadi patah karena apa salah penanganan. Jadi perlu ada ilmunya juga, ada edukasinya, di mana kita harus bisa belajar seperti ini. Nah, seperti nanti teman-teman adik-adik dari UNAS boleh minta bantuan PMI untuk melatih mahasiswa-mahasiswa UNAS di sana bagaimana pertolongan pertama itu kita bisa mendapatkan satu edukasi, satu ilmu, di mana ilmu ini memang jarang yang dimiliki oleh katakanlah lembaga-lembaga lain. Nanti kalau mau ada pelatihan itu kita harus buat janji dulu ya Pak ya? Yang bersurat lah ke PMI minta bantuan untuk dilatih berapa banyak pesertanya, sehingga nanti PMI membuat untuk schedule dan juga mempersiapkan ya kan, peralatan sarana pendukung seperti kan itu harus ada bonekanya dan sebagainya ya kan, iya. Dan ini semua nantinya bukan hanya seperti itu, tetapi kita juga bisa melaksanakan katakanlah untuk pelatihan pembangunan tenda dapur umum. Nah, itu yang nanti semuanya bisa diminta oleh PMI, karena PMI di sini banyak relawan. Bisa juga relawan dari UNAS ada relawannya,
ya relawan dari UNAS sendiri yang melatih teman-temannya yang sudah dilatih, yang sudah punya sertifikasi dari PMI. Jadi gitu. Terus Pak, kalau kita nih Pak sebagai masyarakat, kalau kita ingin melakukan donor darah itu bisa langsung datang ke sini atau ada buat janji dulu Pak? Siapapun dari masyarakat yang ingin donor welcome ke PMI. Jadi sekarang ini di dalam kepengurusan Pak Rustam, PMI selaku ketua, bukan hanya di provinsi menerima donor darah, semua wilayah, 5 wilayah termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu, wilayah kota, jadi boleh datang. Misalnya UNAS, nggak usah jauh-jauh ke Ramakaya, cukup datang ke PMI Jakarta Selatan. Karena di sana sudah tersedia. Begitu juga, bukan hanya untuk mendonor. Kalau butuh darah, tidak perlu lagi ke provinsi, cukup ke PMI Selatan dari UNAS, ini rumah sakitnya, ya kan, butuh darah. Nah itu silakan untuk berhubungan sama petugas-petugas kita yang ada di wilayah PMI Jakarta Selatan. Terus Pak, kalau untuk PMI sendiri yang di DKI Jakarta ini bisa menampung darah berapa banyak Pak? Kalau kita sih kalau dalam nampung unlimited, tergantung pendonor, tergantung. Target kita karena kebutuhan darah di Jakarta 1.000 sampai dengan 1.200 kantong, yang kita maksimalkan itu untuk bagaimana tadi yang saya katakan 200 sampai dengan 400 dengan Botabek kebutuhan darah itu bisa kita layani. Jadi masalah kebutuhan tadi sekali lagi bahwa kita memang tidak kita batasi. Setiap hari target kita mencari 1.000 pendonor minimal. Nah bagaimana kita cara mencari 1.000 pendonor? Kan kita tidak mungkin hanya menunggu, ya kan? Tentunya kita menjemput bola. Nah kita datang ke instansi-instansi pemerintah, instansi swasta, TNI, Polri. Bahkan kalau masa-masa pandemi, ya sudah wabah ya kemarin COVID, kita datang dan kita turun sampai ke RT RW. Jadi kita kerjasama dengan pihak kelurahannya, ya kan, karena Pak Wali Bindung PMI di kota, dengan Pak Camatnya, wakil camat ketua PMI tingkat kecamatan, turun di kantor kelurahan nanti mengarahkan di RW mana. Nah RW itulah yang kita gilir setiap bulannya, di mana kita supaya tidak nanti kekurangan pasokan darah. Istilahnya kita harus menjemput bola. Berarti setiap kayak PMI Jakarta Selatan, Jakarta Timur itu ada tempat untuk menyimpan darah itu sendiri? Ada, kita punya bank darah tersendiri, yang namanya bank darah penyimpanan darah. Artinya darah-darah yang sudah di donor dari masyarakat itu masuk ke kita semuanya ke provinsi. Untuk apa? Kita cek penyakitnya. Ada 4 virus yang kita harus deteksi. Yang paling mendasar yaitu virus HIV, virus hepatitis B, virus hepatitis C, dan bakteri spiritus. Nah, kalau ini sudah clean and clear, jadi setiap pendonor itu bukan serta-merta itu rehan, kita ambil semua, enggak. Kita pilah-pilah. Setelah donor itu bebas penyakit tadi, langsung kita pilah-pilah. Jadi komponen-komponen sel darah merahnya kita pisahkan, trombositnya kita pisahkan, plasma darahnya kita pisahkan. Jadi dari pihak rumah sakit kalau hanya butuh sel darah merah, ya kita kasih hanya sel darah merah. Kalau dia butuh trombosit seperti lagi mewabahnya pandemi demam berdarah, nah kita kasih hanya trombosit. Begitu juga dengan kebutuhan plasma darahnya. Jadi di PMI itu darah yang betul-betul sudah aman dari penyakit tadi, darah yang betul-betul memang bermanfaat, ya kan, bagi katakanlah pasien-pasien yang membutuhkan. Pak, kan ini kan lagi ada wabah antraks ya Pak, yang sapi Antraks ya, antraks. Terus juga lagi ada bencana alam yang lahar Semeru ini Pak. Ini PMI berkontribusi nggak Pak? Oh iya jelas, dimanapun, ya kan, yang penting bukan hanya di nasional, bukan hanya di Indonesia. Ya seperti kemarin ada beberapa kejadian gempa bumi dan sebagainya di Turki dan sebagainya, kita hadir karena apa? PMI itu misinya kemanusiaan, ya kan, kita tidak pernah membeda-bedakan satu golongan, satu agama, suku, ras dan sebagainya. Kita punya namanya itu prinsip, kan ya. Nah itu
prinsip ini yang kita pakai. Siapapun yang membutuhkan PMI wajib kita bantu. Nah, seperti katakanlah Semeru, kita sudah lama dari awalnya erupsi katakan Gunung Semeru, teman-teman PMI sudah turun, baik saat kejadiannya maupun setelah kejadiannya, paskanya. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, kita membantu warga yang memang butuh secepatnya kita fungsikan. Karena apa? Sarana prasarana kita mendukung. Kedua, warga yang butuh air bersih. Karena erupsi itu kebutuhannya yang mendasar itu air bersih. Nah, itu harus bagaimana? Kedua, makanan-makanan siap saji, roti, biskuit, indomie dan sebagainya. Nah, itu kita kerahkan pada saat kita melaksanakan membantu untuk evakuasi. Nah, yang kedua, setelah itu apa? Tentunya kan kita untuk bagaimana masyarakat itu merasa nyaman, aman, dan anak-anak yang daerah pengungsi itu tidak trauma. Nah, tentunya ada konseling kita, para konselor kita turun untuk menghibur, meyakinkan, ya kan, bahwa gempa ini hal yang biasa. Jadi nggak usah lagi panik, nggak usah. Karena apa? Di sini sudah ada PMI, karena PMI sudah siap dengan berbagai aktivitas kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena musibah bencana tadi. Nah, paskanya apa lagi? Setelah bencana tentunya kan tempat tinggal nggak ada, sekolah kan nggak ada, rumah ibadah nggak ada. Nah, PMI hadir juga di situ. Dari mana uangnya? Dari partisipasi bantuan masyarakat yang ada di Jakarta. Artinya mungkin di sini banyak pengusaha-pengusaha dari Lumajang yang kemarin mereka memberikan kontribusi dari manapun, instansi pemerintah, swasta. Itu semua kita salurkan dan memang sesuai dengan sasaran apa yang dibutuhkan, seperti rumah ibadah. Terus juga untuk sarana pendidikan sekolah-sekolah yang sifatnya sementara. Yang terpenting lagi menjadi prioritas adalah namanya huntara, hunian sementara. Nah, itu yang kita bangun, tapi tidak semuanya bisa dibangun oleh PMI. Banyak melibatkan lembaga-lembaga sosial yang lainnya, Pemda setempat, Pemda juga dari provinsi-provinsi lain. Di situ kita bergabung dan sama-sama melihat, karena kita selalu berkoordinasi dengan PMI setempat. Apa sih yang dibutuhkan, berapa banyak? Karena sekian ribu huntaranya. Nah, kita nggak mampu. Paling kita hanya mampu katakanlah 50 unit sampai 100 unit. Karena per unit itu mahal kan, di angka 15 juta atau 20 juta. Nah, seperti itu yang diperbuat oleh PMI. Jadi paskanya pun kita tidak langsung meninggalkan lokasi bencana, sampai kita ada pendampingan terus sampai dengan dirasakan cukup oleh masyarakat. Lalu PMI meninggalkan tempat pengungsian seperti Cianjur kemarin, ya kan, Pasaman di Sumatera Barat. Nah, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi PMI hadir di tengah-tengah masyarakat pada saat masyarakat dalam kesulitan, kesusahan. PMI nggak pernah hadir kalau teman itu ada pesta kawin, pesta ulang tahun, ya pernah, dan tidak pernah juga diundang. Kita diundang tanpa diundang, ada bencana, ada musibah, PMI tampil di situ. Silakan. Oke Pak, kalau ini mungkin yang terakhir Pak, pertanyaan saya, kan ada nih Pak, apa, kita kalau butuh darah itu kesannya harus membeli Pak, dalam tanda kutip. Itu kenapa tuh Pak? Jadi begini, kalau seperti itu, ini ucapan-ucapan ya masyarakat yang memang benar. Saya berbicara tadi, PMI dalam mendeteksi darah itu butuh yang namanya reagen alat. Ini ada virusnya atau enggak darah itu. Kalau kita lepas, ya kan, tanpa reagen tadi, ini nantinya kita memberikan darah dari PMI kepada pasien-pasien rumah sakit tadi. Ini darah yang memang tidak bisa dijamin. Orang tidak kena HIV jadi kena HIV, orang tadi nggak kena hepatitis jadi kena hepatitis. Nah, ini semua perlu deteksi. Reagen ini tidak ada kita beli reagen dari lokal. Reagen ini kita masih impor dari Eropa yang miliaran, yang setiap tahun itu hampir kurang lebih kita 300 miliar untuk pembelajaran reagen. Jadi masyarakat yang bilang harus beli, nggak ada kata beli. Karena apa? Reagen ini upaya PMI dapat bantuan mungkin dari pemerintah daerah, dapat bantuan dari pemerintah pusat, Kemenkes, namun tidak banyak.
Selebihnya bagaimana kekurangannya? PMI yang mencari. Dari mana mencarinya? PMI menggugah para sponsor, para donasi-donasi, ya kan, yang ingin menyumbang, ya kan, hasil, katakan kelebihan sisa hasil usahanya kepada PMI. Nah itu PMI tampung. Artinya tadi masalah darah, sebenarnya kenapa harus membeli? Tidak ada kata membeli. Dan masyarakat yang membutuhkan pun sudah dibayar oleh pemerintah melalui BPJS. Nggak ada yang mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang berarti itu dengan PMI setempat ya. Kalau kita kan di Jakarta nih, seandainya terjadi di luar Jakarta, artinya rumah sakit yang bersangkutan belum ada kerjasama dengan BPJS. Kalau kerjasama dengan BPJS tidak ada yang membayar itu. Nah inilah disalahartikan dan orang tidak suka juga dengan keberadaan PMI. Jadi semuanya orang suka. Pasti PMI kok eksis banget tuh, hebat banget tuh. Biarinlah mau jatuhin. Bisa aja karena ketidaksenangan orang. Padahal dia nggak ngerti visi misi PMI yang sesungguhnya. Saya di sini tuh bukan sebagai sekedar pengurus, tapi sebagai relawan. Yang setiap saat kurang darah saya harus menolong. Yang setiap saat kekurangan tenaga lapangan saya harus turun ke lapangan. Bukan kita anteng-anteng kayak begini, enggak. Cuma kita yang memimpin, memanage. Toh juga karyawan PMI di sini kan juga harus makan, harus gajian. Relawan juga harus ada transport dan sebagainya. Kan tidak mungkin kita menugaskan dengan katakan percuma. Udah terima kasih ya PMI, nggak usah juga. Semuanya harus dianggarkan, semuanya harus dimaintain dengan baik. Ada dari 100% mungkin ada sekitar 1-2% itu untuk biaya kos operasional. Nah selebihnya untuk kegiatan. Nah bagaimana mengetahui PMI itu sirkulasi keuangannya? Kita diaudit oleh lembaga independen. Karena kita pelindung kita di provinsi ini Pak Gubernur, di tingkat kota kabupaten itu Pak Wali dengan Pak Bupati. Di tingkat kecamatan tadi ada saya bilang ada Pak Camat dan sebagainya. Ini kalau kita diaudit, kita sampaikan tuh hasil auditnya. Berapa uang masuk, berapa uang keluar, berapa dikeluarkan pada saat kegiatan event bencana tadi, ya kan? Maupun juga kegiatan untuk bagaimana memproses darah yang aman dan segar tadi, itu dilaporkan kepada PMI pusat, kepada pelindung itu. Dan kalau masyarakat ingin melihat, silakan. Itu bisa, cash flow kita ada. Inilah masalah trust tadi, ya kan, kepercayaan pada masyarakat itu kita jaga. Orang boleh mengatakan namanya kekurangan dan sebagainya. Semua pasti kita punya kekurangan. Tetapi bagaimana kekurangan itu kita tekan sekecil-kecil mungkin sehingga kepercayaan pada masyarakat itu tumbuh dengan kita. Contohnya gimana? Katakanlah Rehan menyumbang, punya usaha atau pribadinya menyumbang. Rehan uangnya udah kita salurkan kemarin Cianjur, ini loh jadinya. Atau Mas Rehan ikut dengan tim relawan, sama-sama diberikan apa itu uang dari Mas Rehan? Katakanlah diberikan sembako. Nah tolong sama-sama menyalurkan. Jadi Mas Rehan ikut menyalurkan juga sumbangan dari Mas Rehan. Ini yang kita jaga. Jadi nggak ada istilah nanti PMI yang ngambil, PMI yang nyimpan, PMI simpen di deposito, nggak ada. Semuanya kita buka setransparan. Jadi seperti itu, ya. Baik, berarti semua kalangan bisa ya Pak? Bisa mendapatkan darah dari PMI? Semua boleh. Bukan hanya masyarakat Jakarta. Sebenarnya kami kan ada sedikit bantuan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tetapi kalau masalah kemanusiaan kita nggak bilang, ini orang dari Cianjur, ini orang dari Depok, nggak bisa, nggak boleh. Siapapun yang minta darah sepanjang PMI setempatnya sudah ada. PMI Depok ada. Kalau di Depok nggak ada, nanti minta bantuan Jakarta. Kalau Jakarta kan kita banyak dari setiap hari kita harus 1.000 sampai 1.200 memproses darah. Bayar aja, semuanya BPJS. Lah, yang tadi dikeluarkan oleh PMI beli reagen, beli kantong darah yang sekarang dia masih impor dari Jepang, itu semua dibayar oleh pemerintah, oleh BPJS. Memang yang berbayar itu yang berteriak, cuma satu dua karena rumah sakitnya belum bekerja sama dengan BPJS. Jadi kalau mau beli kantong, kalau nggak bayar gimana? Iya kan, mau beli reagen gimana? Nah, kita kan nggak mau.
Jadi darah itu harus kita kemas dengan baik, kantong yang aman, sudah deteksi virus-virusnya, itu melalui reagen yang kita import dari Eropa, kantongnya dari Jepang, jadi nggak sembarangan. Jadi supaya masyarakat juga tahu, makanya kalau ingin berobat, saya sarankan supaya tidak ribut dengan masalah beli atau apa, carilah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Artinya semua darah-darah yang kita keluarkan semuanya nanti sudah dijamin ditanggung oleh BPJS. Kemana BPJS-nya bayarnya? Bukan ke PMI, ke rumah sakit. Dan warga pasiennya ditagih bukan oleh PMI, ditagihnya oleh rumah sakit. Padahal rumah sakit sudah dibayar BPJS. Kecuali tadi rumah sakit yang tidak mau bekerja sama, yang sudah pemerintah memberikan satu fasilitas, itu yang nggak diambil oleh rumah sakit yang bersangkutan. Itu masalahnya. Ya kan? Paham jadi? Paham. Jadinya istilah membeli itu nggak ada lagi, Pak. Nah, jadi masyarakat atau teman-teman lunas juga nanti bisa tahu. Ya bisa tahu ya. Sampai soalnya dosen saya juga agak kaget pas saya bilang kita membeli darah tuh harus membeli gitu, Pak. Iya, nggak ada. Nanti Rehan tolong jelasin. Kan udah dengerin dari saya. Nggak ada. Darah itu memang harus diproses, butuh biaya, tetapi tidak dibebankan ke pasien. Karena apa? Negara sudah menjamin melalui apa? BPJS. Jadi rumah sakit nagihnya ke BPJS. Kecuali rumah sakitnya yang tidak ada kerjasama dengan BPJS, ya nggak salah. Nah, salah sendiri kenapa masuk ke rumah sakitnya nggak ada BPJS-nya? Kan masyarakat kan ada BPJS berbayar, ada BPJS yang tidak berbayar. Jadi pilih sesuai kemampuan. Gitu loh. Iya. Oke, Pak, mungkin bisa closing statement, Pak. Ya, jadi sebagai closing statement saya Rehan dengan adanya ingin tahu mencari informasi tentang kepala pemerintahan seperti PMI di Jakarta ini, saya sangat bersyukur karena dengan adanya Mas Rehan bertanya langsung sama pengurus, otomatis Mas Rehan tahu dari sumbernya, tidak dari orang lain. Yang kedua tentunya tidak usah segan-segan kalau terjadi bencana di wilayah masing-masing, tolong kontak PMI di wilayahnya masing-masing. Kalau memang wilayah masing-masing kata ada bencana yang cukup besar, baru provinsi turun, baru wilayah lainnya juga ikut membantu. Kami selalu seperti itu protapnya, SOP-nya. Dan setiap ada bencana apapun itu, baik untuk penindakan, penanganan, dan juga untuk edukasi, silahkan hubungi PMI terdekat. Tadi masalah pendidikan dan sebagainya sudah ada knowledge dan sebagainya. Dan juga terakhir, kalau yang dibutuhkan darah, sekali lagi tolong jangan ada istilah beli darah. Darah ini masalah kemanusiaan, kita dapat gratis kok dari masyarakat. Tentunya juga harus gratis juga kita serahkan kepada masyarakat. Bagaimana kos-kos yang timbul, biaya yang timbul, itu tidak serahkan pada pemerintah masing-masing wilayah yang memang kita semua dibayar oleh BPJS melalui subsidi itu. Bagi ada beberapa bantuan sudah pada tentu ya, tapi bantuan uang, bantuannya berupa reagen mendeteksi untuk virus-virus tadi, sehingga masyarakat menerima darahnya tidak ada yang segar, darah yang aman, darah yang berkualitas. Nggak perlu lagi dikhawatirin dengan transfusi nanti bisa menularkan penyakit, menularkan virus. Di sini artinya PMI kita alatnya ini sudah standarisasi internasional. Jadi kalau ada virus HIV, itu mesin kita langsung nyala, nah ini terindikasi. Nah, bagaimana kalau tertangkap? Ada indikasi gini, kita punya daftar, kita punya barcode. Oh, Rehan kemarin nyumbang, Rehan katakanlah mohon maaf, Rehan suka gonta-ganti pasangan, ya kan? Nah otomatis kita punya alamat Rehan. Rehan kita suratin supaya hadir ke PMI. Nanti kita punya konselor nanti untuk dikonseling. Kita ada konselor kita itu, ini nanti rujukannya ke ini ya, sampai sembuh baru boleh donor lagi, kalau belum sembuh nggak boleh. Nah seperti itu. Jadi tidak closingnya jangan meragukan darah dari PMI, karena PMI memeriksa darah dan menyiapkan darah sudah standar internasional. Jadi bukan menggunakan namanya produk-produk reagen-reagen yang sifatnya lokal. Karena apa? Prinsip dari pengurus PMI, kami tidak berani bercanda dengan nyawa. Ya, jadi itu ya. Oke, Pak.
Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Oke, salam ya. Oke Pak. Tolong disampaikan lagi apa yang saya Siap.